وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah. Pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang senantiasa diberkahi oleh Allah. Ilmu yang kita pelajari bersama di dalam pertemuan ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Baik, kita lanjutkan pelajaran tafsir kita dengan surah Al-Maidah ayat 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Al-Masih ibnu Maryam illa rasul. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Al-Masih ibnu Maryam illa rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. 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 Kana ya'kulani at-ta'am. Kana ya'kulani at-ta'am.
kana ya'kulani ta'am. Kana ya'kulani Kana ya'kulani ta'am. Unzur kayfa nubayyinu lahumul ayat. Unzur kayfa Unzur kaifa yubayyinu lahumul ayat. Unzur kayfa nubayyinu lahumul ayat. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Summa unzur anna yufakun. Summa unzur anna yufakun. Summa unzur anna yufakun. Summa unzur anna yufakun. Ya, alhamdulillah sudah kita baca. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlimpah. Agar lebih dekat lagi kita dengan ayat yang mulia ini, kita terjemahkan kata demi kata. Mal Masihu ibnu Maryam. Tidaklah Al-Masih putra Maryam itu illa hanya melainkan hanya kecuali boleh. Mal Masih ibnu Maryam, tidaklah Al-Masih putra Maryam itu kecuali melainkan rasulun, seorang rasul, ya, seorang rasul. Al-Masih putra Maryam itu tidak lain hanya seorang rasul, tidak lain hanya seorang utusan Allah. Qad, sungguh, kholat, telah berlalu. Sudah berlalu. Sungguh telah berlalu min qablihi, dari sebelumnya. Ya, nya siapa? Nya apa itu maksudnya? Isa, sebelum Isa, ya. Sungguh telah berlalu dari sebelum Isa ar-rusul, para rasul. Sungguh telah berlalu dari sebelum Isa itu para rasul. Ya. Maksudnya bagaimana? Jadi Isa itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sama seperti para rasul-rasul sebelumnya. Gitu. Yang membawa apa? Yang membawa bukti-bukti
rasulan, membawa bukti-bukti kenabian. Kalau Isa pada saat bayi bisa bicara, maka para rasul sebelumnya juga punya bukti-bukti kerasulan. Kalau Nabi Musa, apa misalnya ketika bayinya dia dihanyutkan di sungai Nil, atau tongkatnya bisa menjadi ular. Sama, ada banyak membawa bukti-bukti kerasulan. Sama saja. Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, maka nabi-nabi sebelumnya juga punya kelebihan-kelebihan, punya mukjizat. Nabi Musa misalnya bisa membelah lautan. Nabi Isa juga bisa menyembuhkan orang yang buta mata. Matanya buta bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Dengan diusap saja udah sembuh, luar biasa itu kalau sekarang ya. Bisa menyembuhkan penyakit apa. Bahkan Nabi Isa juga punya bisa tahu apa yang kita makan di rumah kita. Gitu. Itu bukti-bukti kerasulan namanya. Dan itu semuanya para nabi sebelumnya juga punya bukti-bukti kerasulan juga, mukjizat namanya. Dan itu tidak akan terjadi tanpa diizinkan oleh Allah. Nah, itu tidak akan terjadi tanpa diizinkan. Tanpa seizin Allah tidak akan bisa. Ada orang buta diusap matanya tanpa izin Allah, meskipun Nabi Isa yang melakukannya tidak akan bisa. Itu semua terjadi karena direstui dan diizinkan oleh Allah. Kalau Nabi Isa lahirnya tanpa bapak, maka Nabi sebelumnya itu semisal dengan Adam. Nabi Adam keberadaannya malah tanpa bapak dan ibu. Malah lebih hebat lagi itu. Begitu. Tapi kenapa Nabi Isa dipertuhankan, sedangkan Nabi Adam nggak dipertuhankan? Kan secara akal sehat, secara logika jernih, nggak masuk akal begitu. Kan lebih hebat mempertuhankan Nabi Adam kan, tanpa bapak, tanpa ibu dia adanya. Nah, semua itu adalah membuktikan bahwa Allah itu sangat berkuasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Dia mau menciptakan apa, bisa saja dia ciptakan tanpa perantara apapun. Begitu, menciptakan manusia tanpa perantara ayah dan ibu bisa. Sangat gampang bagi Allah. Menciptakan manusia tanpa bapak bisa juga. Kenapa kok pada umumnya manusia itu diciptakan dengan perantara bapak dan ibu, seorang laki-laki dan perempuan? Karena itu adalah sunnatullah. Itu adalah sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Sunnatullah itu adalah aturan tetap Allah. Aturan tetap Allah. Jadi sepanjang masa ya begitu. Karena itu adalah sudah ketetapan Allah. Nah, kenapa pada hal-hal tertentu atau pada situasi tertentu atau pada orang-orang tertentu tidak sama dengan sunnatullah ini? Menunjukkan akan kekuasaan Allah yang tanpa batas. Begitu saja maksudnya. Ya, bukan Nabi Isa lahir tanpa perantara bapak, oh berarti bapaknya Allah. Bukan begitu. Itu suatu penghinaan terhadap kesempurnaan zat yang menjadi Tuhan. Ya, Tuhan tidak boleh begitu. Ya, tidak boleh menyerupai sifat-sifat manusia. Mosok Tuhan punya istri ya. Mosok Tuhan kan sama akhirnya dengan manusia. Jadi relatif lagi. Salah satu sifat Tuhan yang pernah kita pelajari dahulu bahwa dia adalah berbeda dengan makhluknya. Tidak sama dengan makhluknya. Begitu. Tidak dilahirkan, tidak pula melahirkan. Lam yalid wa lam yulad. Wa ummuhu, dan ibunya. Dan ibunya.
Siapa ibunya? Maryam. Maryam. Ibunya Maryam. Kalau di kalangan orang-orang Nasrani disebutnya Bunda Maria. Siddiqah. Siddiqah apa? Yang berpegang Benar dan jujur. Benar dan Jujur. jujur. Ya, Siddiqah itu sangat benar. Sangat benar. Makanya salah satu sahabat Rasulullah yang juga menjadi mertuanya adalah Abu Bakar. Gelarnya adalah As-Siddiq. Selalu membenarkan. Maryam sama ini, Siddiqah. Kalau laki-laki itu Siddiq, kalau perempuan itu Siddiqah. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar itu adalah benar-benar sangat benar, sangat jujur dan membenarkan apapun yang berasal dari Rasulullah. Meskipun apa? Meskipun tidak masuk di akal. Kalau diceritakan wahai Abu Bakar, kata Muhammad tadi malam dia pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian langsung ke atas, ke langit, terus ke langit, habis itu kembali lagi, udah ada di bumi lagi dalam waktu itu, dalam waktu 1 malam saja. Bagaimana menurut pendapatmu? Kalau itu memang benar-benar dari Rasulullah, saya mempercayainya, saya membenarkannya. Itu luar biasa Abu Bakar, beriman apapun yang berasal dari Rasulullah dan selalu membenarkan apa yang berasal dari Rasulullah. Maryam begitu juga. Maryam ini apapun yang terjadi pada Nabi Isa, yang diucapkan oleh Isa, selalu beriman kepadanya dan selalu membenarkannya dan berpegang teguh kepada kebenaran ini. Maryam luar biasa ini. Ini Siddiqah ini bukan gelar yang sembarangan. Makanya kalau kita berdoa kadang-kadang harus tidak hanya minta jadi orang yang soleh, tapi harus minta jadi orang yang siddiq. Nah, berpegang teguh kepada kebenaran. Nah, tidak goyah sedikit pun terhadap keimanannya dan hal-hal yang benar. Ya, hal yang benar tidak lain adalah wahyu dari Allah. Kalau kita adalah Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah. Itulah kebenaran. Nah, itulah mutlak benarnya. Selain daripada itu adalah relatif. Kebenarannya relatif. Misalkan kedokteran, misalkan kalau dulu, kalau demam kalau zaman dahulu ya, katanya harus pakai jaket. Nah, kalau zaman sekarang tidak boleh. Jadi relatif sekali. Jadi ilmu-ilmu yang didapatkan oleh manusia, hasil penelitian itu kebenarannya adalah relatif. Tapi kalau dari Allah berupa Al-Quran dan sabda Rasulullah, kebenarannya mutlak. Mutlak benarnya. Sebagaimana kekuasaan Allah juga mutlak kekuasaannya. Tidak sebagaimana kekuasaan sesuatu selain Allah yang sangat relatif. Nah, Siddiq ini merupakan kedudukan yang teramat tinggi. Kedudukan yang teramat tinggi di sisi Allah setelah para nabi. Di dalam satu surat dikatakan bahwa kedudukan tingkatan-tingkatan kedudukan yang pertama, tingkatan tertinggi adalah para nabi. Itu tingkatan yang paling tinggi. Di bawahnya para nabi ini adalah orang-orang yang siddiq. Kemudian di bawahnya lagi adalah orang-orang yang mati syahid. Jadi tingkatan-tingkatan manusia di sisi Allah, tingkatan yang mulia adalah yang pertama para nabi, di bawahnya orang-orang yang siddiqin, di bawahnya lagi adalah orang-orang yang mati syahid atau para syuhada, dan di bawahnya lagi adalah orang-orang yang soleh. Nah, jadi kalau kita minta menjadi orang-orang yang soleh, masih ini
orang-orang yang mulia, tapi pada tingkatan yang terendah. Di atasnya adalah para syuhada, di atasnya lagi orang-orang yang siddiq, di atasnya lagi adalah kedudukan para nabi Allah. Nah, kalau kita meminta kedudukan para nabi sebagaimana para nabi tidak bisa, karena kita bukan nabi ya. Tapi masih bisa untuk tingkatan-tingkatan di bawahnya. Para nabi, orang-orang siddiqin. Nah, ini Bunda Maria atau Maryam ini orang-orang yang siddiq, termasuk ke dalam golongan ini. Nah, kemudian di bawahnya syuhada, bawahnya lagi adalah orang-orang yang soleh. Kira-kira kita ini posisinya di mana ini? Ya, jangan sampai di luar yang 4 ini. Karena itu yang kita minta setiap hari kita membaca surah Al-Fatihah. Ya kan? Surat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Siapa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Nah, di dalam tafsir yang dimaksud an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim adalah para nabi, orang-orang yang siddiq, siddiqin, asyuhada, wassalihin. 4 ini yang dimaksudkan. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapat salah satu kedudukan dari yang 3 itu. Kalau yang pertama nggak bisa ya. Paling tidak ya di kedudukan yang rendah menjadi orang-orang yang soleh. Baik, oleh karena kedudukan ini sangat tinggi, maka ada yang mengatakan bahwa Maryam ini adalah seorang nabi perempuan, seorang nabi perempuan. Tapi jumhur ulama tidak sependapat. Para ulama atau kebanyakan para ulama tetap mengatakan bahwa Maryam itu hanyalah orang-orang yang siddiq atau golongan yang siddiq, masih di bawahnya sedikit dengan kedudukan para nabi. Baik, lanjut lagi. Karena keduanya atau adalah keduanya begitu, yakulani, Ya, sama Semuanya memakan. iya, keduanya biasa memakan at-ta'ama, makanan. Keduanya biasa memakan makanan. Nah, ini fi'il mudhari' bermaksud Allah ingin menjelaskan bahwa keduanya itu selalu memakan makanan. Keduanya senantiasa membutuhkan makanan. Apa maksud dari pernyataan ini? Tentu Allah ingin menjelaskan bahwa Maryam dan anaknya Isa Al-Masih itu adalah manusia biasa. Mereka butuh makan, di yang tersirat mungkin juga butuh kebutuhan jasmani yang lain. Butuh makan, butuh minum, butuh tidur, butuh istirahat, dan lain-lainnya. Loh, kalau seperti itu, kok cek nemene gitu loh. Seseorang yang membutuhkan sama dengan kita itu kok dipertuhankan. Memang dia itu ya makan, minum, butuh kepada sesuatu ya kok diangkat sebagai Tuhan. Kan jadi relatif. Kalau namanya Tuhan itu tidak membutuhkan apa-apa. Ya kalau masih butuh terhadap sesuatu berarti dia tidak berdiri sendiri, kan begitu. Qiyamuhu binafsihi. Ya, tidak berdiri sendiri, masih butuh kepada yang lainnya. Butuh kepada makanan, butuh tidur, ngantuk, butuh makan dan lain-lain. Itu namanya bukan Tuhan. Itu kalau menyebut orang yang makan terus dipertuhankan, itu betul-betul mengotori kesempurnaan zat yang bernama Tuhan. Baik, lanjut lagi. Undur. Perhatikan. Perhatikanlah.
Kaifa, bagaimana nubayyinu, kami menjelaskan, kami menerangkan. Kalau disebut bayan itu artinya sebelumnya mereka gelap, kemudian dikasih lampu. Minadz dzulumati ilan nur. Makanya Rasulullah itu diberi gelar itu sang memberi hal yang terang benderang, yang sebelumnya gelap dikasih penerangan begitu. Itu namanya penjelaskan atau penjelasan. Bayyin namanya. Kalau anak-anak di sekolah itu tidak bisa, kemudian gurunya menjelaskan. Tidak bisa itu kalau di istilah kitab-kitab itu adalah gelap. Nah, itu tidak tahu. Kemudian diberi penjelasan, akhirnya jadi tahu. Nah, perhatikan bagaimana kami memberi keterangan, kami memberi penerangan, kami memberi penjelasan. Lahum, kepada mereka al-ayat, ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kekuasaan atau ayat-ayat. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka, kami memberi penerangan kepada mereka ayat-ayat. Betul-betul jelas, gamblang dan terang benderang penjelasan Allah ini. Ya. Jadi yang namanya Allah itu jangan, atau yang bernama Tuhan itu tidak boleh mempunyai sifat relatif. Butuh kepada sesuatu, butuh kepada sesuatu yang lain. Tidak berdiri sendiri, namanya tidak qiyamuhu binafsihi. Dan harus mukhalafatulil hawadis, berbeda dengan ciptaannya, tidak boleh mirip. Summa, kemudian unzur, perhatikanlah anna, bagaimana atau kemana yufakun, mereka berpaling. Kemudian perhatikanlah kemana mereka berpaling. Perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari keterangan yang telah kami jelaskan, kata Allah. Nah, ini orang yang tersesat itu begitu. Jadi orang yang tidak menggunakan akalnya atau setelah tertutup hatinya, mau dijelaskan berkali-kali tetap saja tidak akan percaya begitu. Karena apa? Karena hatinya telah tertutup. Seperti orang yang tersesat di jalan dikasih tahu, kalau mau ke Lumajang itu belok kanan. Oh enggak, ini bener, ini belok ke sana, belok kiri, ya sudah sampai Surabaya akhirnya. Ya, begitu. Nggak percaya, dibilangi yang benar nggak percaya. Tidak mengikuti rambu-rambu petunjuk. Baik, sebelum kita, kira-kira itu ya gambaran singkat dari surah Al-Maidah ayat 75. Sebelum kita lanjutkan dengan membaca tafsir dari para ulama kita yang soleh, ulama-ulama terdahulu, salafus soleh, kita baca dulu sebagian di antara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mal masihu banu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am
انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan. Baik, berikutnya kita lanjutkan dengan tafsir yang lebih rinci dari kitab tafsir. Saya rangkumkan dari berbagai tafsir ini ya. Silakan mikrofonnya di off-kan dulu. Ayat ini kita bagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, mal masihu ibnu maryam illa rasul. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul, hanyalah seorang utusan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa ayat ini menjelaskan keistimewaan kedudukan Isa Al-Masih dan ibunya. Ayat ini juga menjelaskan atau menjadi jelas dan terang tentang hakikat kepribadian mereka berdua. Di bagian ini dijelaskan bahwa keistimewaan Al-Masih adalah dia merupakan Rasulullah atau utusan Allah. Dia atau Al-Masih membawa tanda-tanda kerasulan dan kenabian dari Allah, kemampuan menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati, dan lain-lainnya. Isa Al-Masih dijadikan atau diciptakan oleh Allah tanpa bapa. Oleh karena itu, Al-Masih ini dinisbatkan kepada ibunya, Isa bin Maryam. Biasanya kan Isa bin bapaknya, biasanya umumnya kan gitu. Karena gak punya bapak, maka dia dinisbatkan kepada ibunya, Isa bin Maryam. Nah, di dunia ini hanya ini yang bisa dinisbatkan ke ibunya, karena memang gak ada bapaknya. Ini adalah penjelasan di dalam tafsir Kementerian Agama. Untuk bagian yang pertama, kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Qad khalat min qablihir rusul. Sungguh sebelumnya pun telah berlalu beberapa orang rasul. Maksudnya bagaimana? Bahwa Isa Al-Masih itu hanya seorang rasul, sama saja seperti para rasul yang telah diutus Allah sebelumnya, yang telah berlalu sebelumnya. Dia hanya salah satu dari hamba Allah di antara hamba-hamba Allah yang lain. Allah berfirman di dalam surah Az-Zukhruf ayat 59 yang artinya Isa itu tidak lain hanyalah seorang hamba saja yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya. Allah juga berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 171 yang artinya, wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas di dalam agamamu. Janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali hal yang benar. Sungguh Al-Masih putra Maryam itu adalah hanya utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dengan tiupan ruh darinya.
dan janganlah kalian mengatakan Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan itu. Stop, berhenti. Kata Allah, maka itu adalah lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Esa, Maha suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Lam yalid wa lam yulad. Ini keterangan di dalam tafsir Al-Munir. Tidak ada bedanya dengan rasul-rasul yang datang sebelumnya, karena masing-masing telah membawa tanda-tanda kerasulan dari Allah. Apabila Isa bisa menyembuhkan sakit sopak dan menghidupkan orang mati, maka Nabi Musa juga bisa membelah lautan dengan tongkatnya dan bisa berubah menjadi ular. Jika Isa tanpa bapak, maka Adam diciptakan oleh Allah tanpa ibu dan bapak. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa putra Maryam itu di sisi Allah adalah sebagaimana Adam. Ya, sebagaimana Adam yang tanpa bapak, tanpa ibu. Ini penjelasan di dalam tafsir Kemenak. Kita lanjutkan di bagian yang ketiga. Wa ummuhu siddiqah. Dan ibunya adalah seorang yang sangat benar. Maksudnya adalah bahwa ibunya atau Maryam merupakan wanita pilihan Allah dan seorang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Tafsir Kementerian Agama. Beriman kepada Isa. Beriman kepada Isa dan membenarkannya. Itu maksudnya siddiqah ya. Beriman kepada Isa atau putranya dan selalu membenarkannya. Hal ini merupakan kedudukan yang sangat tinggi baginya atau bagi Maryam di sisi Allah. Karena kedudukan siddiq sebagaimana kita jelaskan tadi adalah kedudukan yang teramat tinggi di bawahnya para nabi, sedikit di bawahnya para nabi. Dan hal ini menunjukkan bahwa Maryam bukanlah seorang nabi perempuan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa ibunya Isa dan ibunya Musa adalah seorang nabi perempuan. Jumhur ulama tidak mengatakan begitu. Tetap dia hanya mempunyai kedudukan yang teramat tinggi di bawah sedikit kedudukan para nabi, yaitu siddiq. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 109, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan." Kami tidak mengutus sebelum kamu Muhammad kecuali dari kalangan kaum laki-laki. Maksudnya para nabi. Nabi itu semuanya laki-laki. Ini penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Untuk bagian yang ketiga. Lanjut bagian yang keempat. Kana yakulanit ta'am. Keduanya atau Isa dan ibunya biasa memakan makanan. Isa dan ibunya senantiasa memakan makanan. Artinya dia butuh terhadap makan dan minum, menunjukkan bahwa dia adalah manusia biasa, bukan manusia super atau apa ya. Manusia super pun tidak bisa diangkat sebagai Tuhan. Karena apa? Karena dia masih bergelar manusia. Maksudnya apa? Maksudnya mereka itu perlu dan butuh kepada makanan. Ya. Kalau butuh kepada sesuatu yang lain, itu berarti masih tidak sempurna. Ya, tidak sempurna ketuhanannya, ya. Namanya Tuhan itu tidak butuh kepada apapun. Tidak butuh kepada apapun. Dan mengeluarkan kotoran dari sisa makanan. Nah, kalau namanya makan,
pasti nanti mengeluarkan kotoran dari sisa-sisa makanan yang dia makan. Nah, masa yang seperti itu diangkat sebagai Tuhan, ya? Sungguh keterlaluan, sungguh melampaui batas, kata Allah. Nah, masa mengeluarkan kotoran dia makan tiap hari, lah kok diangkat sebagai Tuhan. Al-Masih seperti rasul-rasul yang lainnya. Ia juga manusia biasa yang mempunyai kebutuhan jasmani, butuh makan untuk menghindari laparnya dan menyambung hidupnya, serta untuk menjaga kesehatannya. Kalau nggak makan, ya Nabi Isa ya lapar lah, gitu loh. Bahkan bisa mati karena makanan itu sunnatullah untuk menyambung hidup. Ya, sunnatullah untuk menyambung hidup. Ya, ini menjelaskan, memaksudkan juga tersirat bahwa kalau makan itu tujuannya fokus kepada untuk menyambung kehidupan, ya, untuk kebutuhan hidup. Ya, kalau sudah makan harus selalu di tempat-tempat yang mewah, begitu. Itu namanya sudah agak melenceng dari tujuan makan itu sendiri, ya. Nah, itu namanya bukan untuk kebutuhan hidup, tapi untuk memenuhi gaya hidup. Waduh, kalau nggak makan di tempat-tempat yang itu nggak mau. Nah, itu sudah melenceng dari kebutuhan hidup makan itu sendiri. Dan untuk menjaga kesehatan, itu tujuan makan, ya. Karena ia masih butuh sesuatu, karena Nabi Isa itu masih butuh sesuatu sebagaimana manusia yang lain, maka tidak wajar, bahkan sangat tidak wajar bila ia disembah, ya. Penyembah adalah orang yang memandang dirinya rendah dan hina daripada yang dia sembah. Itu hakikatnya seorang penyembah. Penyembah itu adalah orang yang memandang dirinya rendah dan hina di hadapan yang dia sembah. Al-Masih terkenal dengan ibadahnya yang sangat kuat kepada Allah. Jadi Al-Masih itu bukan Allah. Karena apa? Karena dia beribadah kepada Allah. Karena ia menyembah Allah. Suatu kebodohan yang nyata jika ia menyembah kepada sesuatu yang sederajat dengannya. Nah, ini betul-betul kebodohan. Masa Tuhan menyembah Tuhan? Nah, katanya Nabi Isa Tuhan. Masa Tuhan masih menyembah Tuhan? Kan suatu kebodohan yang nyata. Nah, ini penjelasan di dalam tafsir Kementerian Agama untuk bagian yang keempat. Kita langsung lanjutkan ke bagian yang kelima. Bagian yang kelima adalah unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan, bagaimana kami telah memberikan penerangan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, ayat-ayat yang telah kami jelaskan dengan terang benderang kepada mereka. Itu maksudnya tafsir Ibnu Katsir. Lihat dan perhatikanlah, wahai orang-orang yang berakal sehat, bagaimana kami menjelaskan kepada mereka bukti-bukti yang jelas dengan argumen-argumen yang tidak terbantahkan, khususnya yang berkaitan dengan kebatilan, kesesatan, klaim dan asumsi-asumsi mereka. Nah, sudah dijelaskan dengan argumen yang tidak terbantahkan, masih juga tidak percaya. Inilah sifat manusia yang suka atau yang selalu mengaku benar sendiri. Ini sifat semua manusia begitu, nggak mau merasa disalahkan itu, nggak mau dirinya disalahkan. Mau manusia itu sendiri atau manusia yang berbentuk kelompok. Selalu mengaku dirinya paling benar, selalu mengaku kelompoknya paling benar. Ya, oleh karena itu orang yang seperti ini susah sekali untuk
menerima suatu peringatan, untuk menerima suatu penjelasan. Oleh karena itu dia gelap terus. Karena apa? Karena hatinya telah tertutup oleh kegelapan. Tidak bisa diterangi lagi. Ini tafsir Al-Munir. Ini ada tambahan dari tafsir Al-Munir untuk bagian yang keempat tadi. Saya lupa nih menulisnya. Kana ya'kulanit ta'am, biasa memakan makanan. Bagaimana di dalam tafsir Al-Munir, mereka berdua, Isa dan ibunya, adalah dari bangsa jenis manusia. Buktinya apa? Buktinya mereka makan dan minum untuk bertahan hidup. Buang air besar, buang air kecil, butuh istirahat, butuh tidur, dan juga merasakan ngantuk. Tidak mungkin ilah atau sesuatu yang berhak disembah itu beratributkan hal-hal yang lemah relatif seperti penjelasan tadi. Ini tafsir Al-Munir untuk bagian yang keempat. Kita langsung lanjutkan ke bagian yang keenam. Summandur anna yufakun. Bagian yang terakhir ya. Summandur anna yufakun. Perhatikanlah mereka bagaimana mereka berpaling dari ayat-ayat kami. Ya, udah dijelaskan dengan gamblang, masih saja berpaling. Lihat dan perhatikanlah setelah semua penjelasan dan keterangan-keterangan yang gamblang mereka dapatkan, mereka masih saja berpaling dari merenungi bukti-bukti penjelasan itu. Kemana mereka pergi? Padahal sudah ditunjukkan jalan yang benar, mereka tetap pergi ke arah yang lain. Dan perkataan apa yang tetap mereka pegang? Tetap mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Allah, atau Isa Al-Masih itu adalah salah satu Tuhan dari Tuhan yang tiga, atau keyakinan-keyakinan yang lain yang banyak berada dalam kaum mereka. Itu tafsir Al-Munir untuk bagian yang keenam. Perhatikanlah bagaimana cara ahli kitab tersebut menolak penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan oleh Allah. Bagaimana cara ahli kitab tersebut menolak penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan oleh Allah. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak menggunakan akal pikiran yang sehat karena mereka telah terbelenggu oleh taklid buta. Ini penjelasan dalam tafsir Kementerian Agama untuk bagian yang terakhir. Baik, karena sudah siang, kita langsung lanjutkan dengan ibroh. Dengan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari surah Al-Maidah ayat 75 ini. Saya mencatatnya ada 8 ibroh, ada 8 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, bahwasannya Isa putra Maryam itu hanyalah seorang rasul saja, tidak lebih. Begitu pula dengan para nabi yang lain, tidak ada yang menjelma menjadi Tuhan. Yang kedua, kalaupun pada Nabi Isa mempunyai berbagai kelebihan, seperti bisa bicara ketika bayinya, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang buta, tahu apa yang dilakukan seseorang ketika di rumahnya, apa yang dia makan di rumahnya, maka semua itu sekedar mukjizat sebagai bukti kerasulannya. Sebagai bukti kerasulannya, sama seperti para nabi yang lain. Itu pelajaran yang kedua. Yang ketiga, kelebihan atau mukjizat para nabi tersebut, termasuk Isa, itu pun tidak akan bisa terjadi tanpa izin Allah. Pelajaran yang keempat, lahirnya Isa tanpa bapak, itu pun menunjukkan kekuasaan Allah. Apapun bisa Allah ciptakan tanpa butuh perantara atau wasilah. Bahkan
Nabi Adam diciptakan oleh Allah tanpa ibu dan bapak. Lah kenapa Nabi Adam nggak dijadikan Tuhan? Bahkan lebih heboh kan? Tanpa ibu dan bapak. Yang kelima, Ibunda Isa. Pelajaran yang kelima adalah Ibunda Isa atau Maryam adalah orang yang berpegang teguh kepada kebenaran, membenarkan Nabi Isa dan selalu beriman kepadanya. Kedudukan ini adalah kedudukan yang sangat tinggi, berada setingkat di bawah kedudukan para nabi. Yaitu apa tadi? Ada 4 kedudukan di sisi Allah, kedudukan orang-orang yang baik atau yang dimaksud jalan orang-orang yang lurus, yaitu yang pertama kedudukan yang paling tinggi adalah kedudukannya para nabi, yang kedua orang-orang yang siddiq, yang ketiga orang-orang yang mati syahid atau syuhada, dan yang keempat adalah kedudukannya orang-orang yang soleh. Nah, kita di mana ini? Kita perlu cek dan dicek kedudukan kita ada di mana di antara 4 itu. Kalau para nabi gak mungkin ya. Yang keenam, pelajaran yang keenam adalah bahwa Isa, ibunya, dan para nabi yang lain adalah manusia biasa saja, sama seperti kita. Bedanya kalau para nabi itu adalah mendapatkan wahyu, itu saja bedanya sama kita. Di mana mereka perlu kebutuhan-kebutuhan jasmani seperti kita, seperti makan, minum, tidur, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, Allah telah jelaskan dengan terang benderang. Maka perhatikanlah mereka. Allah telah menjelaskan dengan penjelasan yang gamblang, dengan argumen-argumen yang tidak terbantahkan. Ini yang ketujuh ya. Allah telah jelaskan dengan terang benderang, sebagaimana kita jelaskan tadi dengan panjang lebar. Dan yang kedelapan, perhatikan. Orang yang tidak menggunakan akalnya dan hatinya telah tertutup tetap akan menolak, tetap tersesat, tetap taklid buta, dan tetap merasa benar sendiri. Tetap saja menganggap Isa itu sebagai Tuhan. Ya, kira-kira itu 8 ibroh, 8 pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, surah Al-Maidah ayat 75. Sudah jam 6. Sebelum kita akhiri, mungkin atau barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, silakan. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan semuanya sudah terang benderang, semuanya sudah jelas. Hati-hati di dalam kehidupan kita, jangan sampai mempertuhankan sesuatu selain Allah. Kalau kita mungkin tidak mempertuhankan Nabi Isa, tapi bisa jadi kita mempertuhankan yang lain, mempertuhankan pekerjaan, mempertuhankan uang, mempertuhankan apalah gitu lah. Pokoknya sesuatu apapun selain Allah yang kita pertuhankan, hati-hati, karena itu merupakan suatu kesalahan yang teramat besar di dalam kehidupan kita. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri pengajian tafsir kita ini ayat demi ayat dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.